Perkenalkan, saya Sylvia Dwi Yulianti, CGP Angkatan 10 PTSD Negeri 8 Binaan. Video kali ini akan menampilkan pemaparan budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah sempat hadir di tempat ini, yang kami hormati guru-guru UPT SD Negeri 8 Binamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan diselenggarakan sebentar oleh kami berdua. Dan tak lupa pula salawat dan taslim kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena bimbingan beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja Karen, untuk mempersingkat waktu, yang pertama-tama akan memberikan presentasi ke depannya itu Ibu Sylvie Dwi Yulianti. Dengan hormat dipersilakan. Oh, sorry. Ada Mas Guru Penggerak dulu kali yang akan di. Oh ya. Satu sepatah kata dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 8 Binamo. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sylvie dan Ibu Rusmini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru UPT SD 8 Binamo. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi Ibu Rusmaini dan Ibu Sylvie dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya mengimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan seksama, sehingga apa yang mereka sampaikan, beliau sampaikan ini bisa juga kita laksanakan di sekolah kita atau di kelas masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menyemangati kita semua, ya, Ibu Rusmini dan Ibu Sylvie ini angkatan 10 CGP. Ya. Kemudian baru-baru juga ini Ibu Jumianti mengikuti CGP angkatan ke-11, tapi belum rezekinya. Saya menginginkan kedepannya ada lagi di antara kita yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, Pak Imam boleh, semuanya boleh. Iya, bisa untuk mengikuti karena kenapa? Ini satu pengalaman yang berharga sekali buat kita semua, bagaimana bisa menerapkan pembelajaran yang baik di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, karena ini sudah jam berapa lagi? Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sebentar Karen dimohon semangatnya, karena ini pembelajaran diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat buat kita karena menyangkut dengan pembelajaran kita sehari-hari kepada peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Sylvie Dwi Yulianti untuk mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini adalah diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kita sudah diterapkan budaya positif, tetapi perlu ditegaskan lagi bahwa ada beberapa hal yang miskonsepsi dengan jangan sampai miskonsepsi dengan apa yang selama ini kita jalankan. Sebelum saya memulai materi, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah impian kita yang tercipta ini. Konsep utama modul budaya positif. Jadi saya langsung masuk materi ya. Perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus mengubah bagaimana paradigma belajar kita sekarang sesuai dengan apa yang ada di pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar siswa kita sehingga kita dapat menerapkan bagaimana itu disiplin positif di sekolah. Bagaimana motivasi perilaku manusia. Di sini kita harus mengetahui bahwa setiap tindakan murid kita itu ada dasarnya, ada motivasi yang mereka inginkan, ada motivasi yang mereka bawa. Di sini sebentar kita pelajari hal itu. Kemudian bagaimana peran kontrol restitusi. Di sini peran kita sebagai guru. Kemudian bagaimana keyakinan kelas. Ini ada hubungannya dengan budaya positif. Kemudian segitiga restitusi. Materi kita sebentar diakhiri dengan segitiga restitusi, di mana bagaimana kita memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya kira berdiferensiasi bukan lagi hal yang baru buat kita semua. Ya, ini sudah 2 tahun kita jalankan kurikulum Merdeka, kita sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila dalam hal ini tidak usah lagi saya jelaskan panjang lebar karena kita sudah mengetahui bagaimana kulit dan isinya dari profil pelajar Pancasila. Apa sih arti disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang selama ini kita laksanakan ya. Anak-anak diminta disiplin itu menurut pandangan budaya kita. Dan sebentar kita mau tahu sebenarnya disiplin itu yang seperti apa, yang secara khususnya. Ini secara umum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang selama ini kita terapkan itu motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena kita yang mengajak anak kita untuk disiplin, bukan berasal dari dalam diri si anak. Nah, sebentar kita akan pelajari bagaimana sehingga anak itu bisa disiplin berasal dari motivasi intrinsiknya. Artinya dia disiplin karena memang dari dalam dirinya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Jadi sebentar ini disiplin positif ini tanpa paksaan, ancaman, hukum. Jadi kita akan mendisiplinkan anak-anak tanpa harus ditakut-takutkan dengan ancaman dan hukuman. Karena biasanya anak-anak berperilaku disiplin karena mereka takut akan hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita pahami sebelum kita menerapkan budaya positif. Yang pertama, bertahan hidup. Kita semua membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal.
Sama seperti anak-anak kita. Kenapa anak kita melakukan sesuatu hal yang biasanya bertentangan dengan peraturan di sekolah? Karena dia ingin bertahan hidup. Dia ingin ada kasih sayang dan rasa diterima. Dia menginginkan perhatian dari gurunya, sehingga dia berbuat sesuatu sehingga dia merasa bahwa dia masih disayangi, dia masih diterima di sekolah itu, di kelas itu. Penguasaan, dia berbuat sesuatu sebagai pemberitahuan bahwa dia menguasai hal tersebut. Kemudian kebebasan, dia melakukan sesuatu karena dia ingin bebas, dia ingin lepas. Misalkan kenapa anak kita dalam kelas belajar bosan, mungkin dia ingin belajar bebas di luar. Kemudian kesenangan, nah, seperti ini minat ini berhubungan dengan minat siswa. Ketika kita memberikan pembelajaran ternyata dia tidak sesuai dengan minat bakatnya, tentu dia tidak senang. Maka kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Nanti dia kebutuhannya terpenuhi ketika dia merasakan rasa senang. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tentu kita melakukan suatu hal dengan tujuan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita mengikuti suatu peraturan karena kita menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukuman itu adalah cara mendisiplinkan anak, tetapi dengan tindakan yang paling rendah. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang selama ini kita laksanakan. Ketika anak-anak diberikan imbalan atau penghargaan, ternyata itu bukan merupakan suatu pendisiplinan kepada anak. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Berarti ini dia satu tingkat di atas ketidaknyamanan dan hukuman. Tetapi bukan berasal dari dalam diri, masih berasal dari faktor eksternal. Nah, seperti ini yang belum kita inginkan. Dia berubah sikapnya karena ingin imbalan, ingin dihargai. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, hal inilah yang menjadi motivasi intrinsik bagi diri si anak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kita bisa ice breaking sedikit ya. Coba perhatikan tak dulu. Boleh berdiri, tabek keren. Berdiri dulu sebentar. Ya. Kalau bisa buat lingkaran kecil. Tabek kanan di lingkaran kecil saja di sini. Ya. Saya di tengah. Kita akan bermain dor-doran. Saya di tengah. Ya, oke. Oke, Dir. Jadi kita akan bermain dor. Jadi tidak perlu lagi di sini saling memperkenalkan diri karena kita semua Ji. Oke. Kita akan bermain dor. Ketika saya tunjuk Ibu Nando dor, antara Ibu Wati dengan Ibu Memang harus saling melumbai menyebut nama. Misalkan Ibu Wati, Memang siapa yang duluan, siapa yang kalah? Eliminasi. Kalau misalkan saya Ibu contoh nih, dor. Nah, seperti berarti Ibu Wati kalah. Ini namanya mata. Oke, siap kawan? Siap? Oke, Bi. Siap ya? Dia benar kita makan musik. Oke, siap? Dor. Oke, eliminasi Ibu Haji. Bukan Ibu Haji, karena salah menyebut, harusnya menyebut namanya Pak Basti. Haji.
Der. Oke. Der. Bisa keberapa sedikit kan? Ya. Der. Out kah? Tepuk tangan orang pertama termasuk pengalaman kepala sekolah. Oke, siap. Berapa nih? Ya. Di sini kita. Oke. Siapa nih? Oke, siap. Siap. Der. Hukuman menyakitkan. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, tentu anak merasa sakit hatinya. Meskipun tidak ada keluar dari mulutnya bilang sakit hatiku dikasih begitu. Nah, kemudian dia akan merasa tidak nyaman. Murid tentu akan takut. Dan itu bersifat memaksa kepada si anak. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Akhirnya murid itu menyembunyikan kesalahannya. Ketika dia berbuat salah, dia tidak jujur. Karena kenapa? Karena dia takut. Dia merasa sakit ketika kita memberikan hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Di dalam kelas dia menjadi orang yang mengucilkan dirinya sendiri karena dia sering diberikan hukuman. Penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada si anak untuk mendisiplinkan dia, itu juga merupakan identitas yang gagal.
Mengapa gagal? Itu tidak efektif. Contohnya, ketika di kelas saya, misalkan ya di kelas saya ada anak-anak yang misalkan dalam pembelajarannya dia benar, saya kasihkan bintang, 1 bintang, 2 bintang. Ketika kelas saya berhalangan tidak masuk kelas, digantikan misalkan dengan Ibu Ana, tetapi Ibu Ana tidak lagi memberikan bintang kepada anak-anak ketika dia menjawab benar. Nah, tentu ini pembelajaran menjadi tidak efektif bagi si anak. Dia sudah merasa bosan, capek ya bicara, tidak dikasih bintang. Karena berganti orangnya. Orang yang memberikan bintang beda, artinya tidak lagi memberikan penghargaan kepada si anak. Kemudian merusak hubungan. Ini merusak hubungan, tentu si anak Ibu Ana tidak mengkasihkan bintang. Tentu hubungan si anak sangat dengan Ibu Ana menjadi tidak bagus. Mematikan kreativitas. Sehingga anak ini malas bicara. Kenapa? Karena sebenarnya dia ingin berbicara karena dia berburu bintang. Menghukum dengan sistem ranking. Mengapa di kurikulum K13 mulai K13 sampai di kurun merdeka ranking itu dihilangkan? Karena seperti ini, ranking tersebut merupakan penghargaan. Ketika anak tidak mendapatkan ranking, tentu dia akan merasa rendah diri di dalam kelasnya. Meskipun dia merasa saya pintar di matematika, tapi memang karena dia minatnya memang di matematika. Tetapi kalau kita membuat perankingan tentu disatukan sama mata pelajaran. Itulah mengapa sistem ranking dihapuskan di mulai kurikulum K13 sampai kurikulum merdeka. Merampas hak menghargai dirinya. Anak tidak dapat lagi menghargai dirinya. Mengapa? Karena dia tidak mendapatkan bintang, dia tidak mendapatkan ranking. Kecuali kita memberikan misalkan penaikan kelas, itu kan 1 kali salah 1 tahun. Kita memberikan misalkan sertifikat, tapi sertifikat bukan sertifikat anak tersebut pintar, tetapi sertifikat dalam bentuk tingkat laku. Misalkan anak disiplin, rapi. Ya, bukan peringkat pertama atau terbaik pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga. Itu kan sama, terbaik. Berarti kita melihat lagi dari nilainya si anak. Nah, sekarang kita kalau misalkan membuat pernyataan paling disiplin, paling rapi, paling rajin, nah itu bisa. Karena itu sebagai motivasi untuk yang lain. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, seperti ini yang kita inginkan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Artinya inilah disiplin yang kita benarkan. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Meskipun misalkan konsekuensi, si anak tidak mengerjakan PR. Tetapi di dalam kelas dia diambil waktunya tidak istirahat karena disuruh kerja PR-nya. Itu merupakan konsekuensinya si anak. Maka ini berlaku jangka pendek bagi si anak. Tetapi ini perlu monitoring berkelanjutan. Perlu selalu dipantau si anak. Apakah seperti itu? Harus ada stimulus respon. Harus ada motivasi kepada anak. Harus ada respon kita kepada si anak. Murid menghormati peraturan, artinya akhirnya murid menghormati peraturan yang ada di dalam sekolah. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesadaran, karena dia tidak ingin mengambil konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan, sehingga dia meminimalisir melakukan sebuah kesalahan. Restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sebentar ini restitusi. Apa sih itu restitusi? Mungkin ada di kepala, apa sih itu restitusi? Jadi saya juga awalnya baru di restitusi, tetapi setelah saya mempelajari, oh ternyata restitusi seperti ini. Restitusi adalah pemecahan masalah dengan cara diskusi dengan si anak, dengan melibatkan keyakinan kelas yang ada di kelas Pak. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dia semangat karena tidak diberi
dan restitusi. Nah ini kan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ketika ada di dalam kelas ada siswa tak yang berkelahi dan dikasih hukuman, kita selesaikan dengan cara restitusi. Siswa yang berbuat atau bisa dua-duanya dipanggil tetapi dengan cara mendiskusikan, dan mungkin ini sudah kita lakukan ya di dalam kelas, tetapi mungkin restitusinya belum sepenuhnya sesuai tahapan restitusi. Bahkan kita sampai di kenapa berkelahi nak, kenapa teman tak dipukul, sampai di situ tanpa hukuman. Saya di dalam selama mengikuti CGP, saya sudah tidak lagi memberikan hukuman kepada anak. Yang saya lakukan sudah mulai mengarah ke restitusi, belajar sedikit demi sedikit memecahkan masalah ke restitusi, tetapi yang perlu kita pelajari bersama bagaimana diri kita kembali menguasai diri kita sendiri agar bukan emosi kita yang duluan, karena ketika emosi kita yang duluan pasti ujung-ujungnya akan terjadi apa kira-kira? Kalau emosi tak duluan menghadapi si anak, apa kira-kira yang akan terjadi diberikan kepada si anak? Hukuman. Jadi sebelum melakukan restitusi, satu hal yang perlu kita kendalikan adalah emosi kita dulu. Kalau emosi kita sudah bisa stabil, pasti kita akan bisa melakukan restitusi kepada si anak. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi si anak itu akan belajar dari kesalahannya dengan mengaitkan pada keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Memperbaiki hubungan. Biasanya kalau anak-anak membuat kesalahan tidak dihukum, tentu anak yang menemani membuat kesalahan lain dinarasi tidak dihukum nih. Tetapi pada ini sehingga hubungan si anak dengan dua anak tersebut akan renggang. Nah inilah gunanya restitusi. Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan si anak tersebut tanpa adanya hukuman, tetapi dengan berdiskusi kepada si anak. Karena pasti anak-anak melakukan sesuatu di dalam kelas, pasti ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Contohnya anak kelas 1. Anak kelas 1 merebut makanan temannya. Jadi langsung marahin. Kenapa tidak makanannya teman tak? Tidak bagi makanan, tidak dikasih uang. Biasa begitu, ya. Biasa seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan di sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa si anak mengambil makanan. Apakah dia bosan dengan makanan yang diberikan orang tuanya? Bisa saja. Berarti dia kebutuhan dasarnya kesenangan. Ya, tadi ada kesenangan. Dia bosan dengan makanan yang dikasih orang tuanya, atau dia merasa puas ketika temannya menangis, ketika temannya merasa takut kepada dirinya. Artinya kebutuhannya ia penuhi adalah penguasaan. Seperti ingin menguasai temannya. Ketika nagih temannya, takut nih sama saya, berarti saya sudah kuasai dia. Berarti kebutuhan ia ingin penuh adalah penguasaan. Nah itu contoh. Biasanya itu anak di kelas 1, kelas 2 yang biasa berebut makanan. Tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita yang menawarkan kepada si anak kira-kira apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan datang terlambat, kira-kira mau apa supaya tidak terlambat lagi? Terlambat bukan tidak nyala alarmku, iya bukan kuperbaiki alarmku bu, supaya dia tidak terlambat. Kan biasa begitu. Terlambat bukan terlambat, orang tua aku jemput kah? Bisa bicara, bisa juga kita bantu bicara dengan orang tuanya. Bagaimana supaya orang tuanya juga bisa cepat mengantar si anak. Seperti di kelas saya ada satu siswa yang hampir 5 setiap hari terlambat. Katanya penjemputannya terlambat. Nah, yang jemput terlambat, dia juga bisa terlambat bangun. Itu contohnya. Ketika saya tanya ke orang tuanya, memang yang biasa datang jemput ojek ini selalu terlambat karena banyak orderannya. Seperti itu. Jadi saya minta ganti ojek ke orang tuanya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berarti kita akan menuntun si anak untuk kembali melihat dirinya.
artinya kembali melihat kesalahannya sehingga dia nantinya bisa melakukan sesuatu hal yang dapat merubah atau belajar dari kesalahannya sehingga kesalahan yang dilakukan itu bisa tidak terjadi lagi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi yang saya katakan bahwa kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang ingin si anak penuhi. Apakah kesenangan, kebebasan, penugasan, atau memang dia hanya ingin mencari perhatian dari gurunya. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah ingin rasa sayang, ingin dicintai oleh gurunya. Dia ingin tahu apakah gurunya ini masih peduli dengan dia kalau dia berbuat sesuatu. Biasanya kita bilang kalau tidak kutegur maka itu berarti tidak kusayang. Seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tindakan itu masih bersifat hukuman. Fokus pada karakter seperti yang tadi. Kita harus mengetahui dulu karakter bagaimana karakternya si anak. Kemudian kita bisa memberikan solusi atas apa yang dia lakukan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini paling sering kita temui setiap hari. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau pada hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini kan tidak ada kaitannya dengan kesalahannya ya. Tidak ada kaitannya. Di sana berdiri hormat bendera, padahal tidak kerja PR ini. Tidak ada kaitannya dengan kesalahannya, itulah disebut dengan hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi hukuman itu tidak selamanya dia bersifat fisik, tapi bisa juga menyentuh psikis si anak. Ketika kita marah dengan suara besar menghardik dia, itu adalah sebuah bentuk hukuman kepada si anak, sehingga anak menjadi takut. Itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman bukan hanya dikatakan dia melakukan tindakan fisik kepada si anak, tetapi juga bisa menyakiti hati si anak. Itu merupakan hukuman. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali-kali lipat. Misalkan tidak kerja PR, sebentar tidak istirahat kena. Tinggal 15 menit di dalam kelas kerjakan PR, tak, itu namanya konsekuensi. Artinya apa yang dia lakukan setelahnya itu berkaitan dengan kesalahannya. Itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, bagaimana kita menyelesaikan ini dengan cara restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Tentu ini ada dulu keyakinan kelas di dalam kelas, tak? Baru kita bisa melakukan restitusi dengan efektif. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau kira-kira kalau tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas yang bagaimana kira-kira yang tidak yang dilanggar? Seperti itu. Ditanya, bertanggung jawab Bu. Artinya dia tidak bertanggung jawab pada PR-nya. Jadi biasanya kalau kata-kata keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dia gampang diingat. Sedikit jika tanya, beda dengan peraturan. Dilarang membawa HP karena HP dapat, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan seperti tanggung jawab, saling menghormati, itu namanya keyakinan kelas. Guru terbuka dan suka menghormati dirinya dan orang lain. Ayo cek pemahaman Anda. Dan sekarang saya mau, tadi ada pemenang tadi, inilah hadiahnya. Kenapa tadi pemenang tak? Ya. Coba pemenang kalau boleh. Dan ini pemenang dan tadi sudah disampaikan dapat hadiah sesuatu. Dan inilah sesuatunya. Sampai jangan berdiri kedua di sini. Iya. Nah, hadiahnya kita menguji pemahamannya. Apakah paham mana hukuman, mana konsekuensi? Hadiah itu kan hadiah yang bermanfaat untuk nanti Ibu Wati terapkan di. Oke, sampai kita berapa? Iya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melambat hari di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita lihat bersama. Coy.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di baja tulis. Apakah? Ah. Oke. Boleh diserahkan juga jawab dalam hati. Ini saya. Nih. Belum boleh. Mana Kak? Sampai bawah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Oke, kita lihat. Nah, sebelum dilanjut ditanya dulu sama yang menerima hadiah masih sanggup? Oh, tepuk tangan dulu. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena siang karena mengobrol dengan teman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas karena sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, ada hukuman, ada bisik-bisik konsekuensi. Sebentar kita lihat, sekarang kita lihat yang mana benar. Oi, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, sepertinya sudah mantap sampai sini. Tidak ada kesalahan tahu nih? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tidak percuma jadi pemenang. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di sini lapangan para jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ayo. Konsekuensi. Ada yang bisik-bisik di belakang konsekuensi. Ada yang masih bingung. Ayo. Konsekuensi. Karena ini masih berhubungan dengan ya. Ini pelajaran PJOK. Dia mencederai temannya sehingga dia diberhentikan bermain. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Karena ini PJOK, pelajaran PJOK. Motor lulus. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oke. Dikasihkan untuk tepuk tangan untuk Ibu Wati. Jadi Ibu Wati sudah menerima hadiahnya. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, inilah posisi kita sebagai guru. Posisi kita sebagai guru ada di sini. Sebentar kita lihat kira-kira dalam hati kita boleh direfleksi. Oh, saya berada di posisi ini. Saya berada di posisi ini. Posisi yang pertama penghukum. Jadi ingat, penghukum itu bukan hanya memberikan hukuman dalam bentuk fisik kepada anak, tetapi juga menghardik anak, bicara dengan anak dengan suara yang besar yang menyakiti perasaannya, itu termasuk penghukum. Dan pasti ada seperti itu di sini. Termasuk saya sendiri berada pada posisi penghukum. Patuhi peraturan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, itu contohnya ya. Contoh hukuman dalam bentuk fisik, berdiri. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya ini guru yang lemah lembut, tidak besar suaranya, tetapi menusuk. Biasanya guru yang berada di posisi kontrol ini, dia tidak pernah besar
guru kecewa dengan kamu. Itu contoh kata-kata yang dikeluarkan guru ketika dia berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Memang tidak besar suaranya, tetapi kata-katanya itu membuat anak itu merasa bahwa dia memiliki sebuah kesalahan, sehingga gurunya itu sedih, kecewa. Teman, biasanya kalau teman begini, guru teman itu berada biasanya di kelas 1. Di pintar begini. Iya nak, tidak Jina. Kerja lagi nak. Nah, itu biasa. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Biar salah itu anak-anak, nah bilangin dia tidak apa-apa Jina, ya, tidak apa-apa Jina. Nah, kerja harus dibikin bangga. Itu dia memposisikan dirinya sebagai teman. Anak-anak pada saat itu memang merasa bahwa guru tidak marah, tapi dia merasa ketergantungan kepada si guru tersebut. Nah, itu dampak negatifnya. Dia merasa ketergantungan. Jadi ketika dia naik kelas, dapat guru mau lagi dikasih begitu, mau dikasih begini terus. Pemantau, guru sebagai pemantau. Kadang saya juga bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Dan posisi manajer ini yang paling tinggi. Dan ini memang butuh kesabaran yang dibutuhkan kesabaran oleh guru. Lanjutkan dia. Mana? Oke, kita simak video sama-sama kan. Ini seorang siswa yang terlambat ini. Ini gunanya kali, gunanya. Mampu saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus berlawan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, dari video ini kita semua bisa lihat kalian kira-kira posisi kontrol apa yang ditanamkan ini atau yang diperlihatkan oleh guru tersebut. Siapa yang bisa kalian? Ya, Pak Basri. Penghukum. Ya. Ada lagi? Penghukum. Apa alasannya Pak Basri kenapa Pak Basri bilang ini posisi kontrolnya ini adalah penghukum? Karena kesalahannya yang terlambat, tapi dia di belakang. Betul sekali. Di sini guru tersebut menggunakan posisi kontrol penghukum. Ya, next. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak pengajaran pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, di sini tadi dikatakan posisi penghukum itu dia secara langsung spontan, kemudian dia mengenai fisik seseorang. Dan di sini
kita juga tahu bahwa guru kita yang pernah mengajar kita di tahun-tahun sebelumnya pasti selalu menggunakan metode penghukum, dan pasti ada 1-2 orang guru yang melekat hukumannya di hati kita sampai sekarang. Ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa di sini dikatakan restitusi itu bisa mengubah dari posisi kontrol tersebut, yang 4 tersebut bisa menjadi manajer. Nah, ini sebenarnya yang bisa dikatakan oleh guru. Naren, sini kamu. Kenapa dulu? Selalu terlambat. Naren, Kenapa dulu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, intonasinya sudah beda. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dibawa kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu dibawa kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, boleh kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan ulang kalau ibu bekerja dapat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, kalau sampai di sini Bapak Ibu lihat ini Karen, kalau di sini posisi kontrol apa yang dipakai oleh ibu guru tersebut? Membuat merasa bersalah. Ya, Pak Kahar, Membuat merasa bersalah. pembuat merasa bersalah. Ya, di sini suara gurunya itu pelan. Kemudian mimik tubuhnya atau bahasa tubuhnya itu tidak sekasar yang pertama. Coba kita lihat, apakah cocok? Posisi pembuat rasa bersalah. Ya, betul. Yang dikatakan oleh Pak Kahar. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi selanjutnya. Ya, ini diperkenalkan di posisi-posisi kontrol terhadap peserta didik. Wah, sudah jam berapa ini nak? Cantiknya. Ya, ada beberapa guru yang seperti ini di sini. Semua berperan, ada semua posisi kontrol yang ada, guru-guru yang ada di PTS dari Negeri 8. Iya Bu, memang kami tadi. Jadi waktu saya rencana setelah beresin tidak Bu. Teman. Pemantau. Ya, dari tadi kan dari penghukum, pembuat rasa bersalah, ini
teman, ini semua sifatnya hanya sementara. Karena murid ini kalau penghukum tadi itu ada luka batin. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu juga sifatnya sementara. Kalau karena siswa tersebut akan mengulangi dan mengulangi kembali kesalahannya. Apalagi posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi terakhir, mari kita saksikan. Oh, pemantau. Pemantau. Ada 5 posisi kontrol. Sorry. Pemantau. Kita harus di sekolah dulu. Di sini guru selalu mengingatkan aturan sekolah. Umur berapa kan? Merasa bersalah. Harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan manusia. Baik Bu. Ya. Baik teman-teman, ini tadi kalau pemantau juga sifatnya sementara. Perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Tapi harus banyak video KS harus ada videonya di situ. Karena dia Posisi terakhir, manajer. Dan ini posisi teratas di posisi kontrol. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkan seperti yang dilakukan ibu ini. Sabtu betul ya. Dia mau minta izin bilang dikali-kali. Aku dia memilih untuk keluar dan Harus kerja sama dengan guru yang tanggung jawabannya karena di sekolah saya siapa yang Jadi sekarang bagaimana nih? Maaf Bu. Baik, saya semalam. harus ada kegiatan-kegiatan. Ini ada diskusi antara Naren dengan ibu guru. harus gitu kalau makan sehat harus dirawat makan sehat. Harus video semua. Senang punya lagi senang. Iya Bu, saya yakinnya. Video tidak bisa kalau Iya, tak bisa. Sudah punya tadi yang telepon. Rabu besok. Saya akan coba cek di dalam Maksudnya kapan terakhir? Masih lama berarti. Tapi masalahnya anak mau libur. ada Bu. Seandainya biar satu kelas mau disuruh bawa makanan atau apa. Mereka karena harus ada gerakan cuci tangan. iya ada Olahraga. itu makanya kerjaan dulu itu. Tapi ada di beberapa kemarin yang kegiatan olahraga karena Akan segera saya lakukan. bisa juga kalau misalnya kita ke video-videonya seperti ini karena coba keluar video-video kita ini sampainya pun bisa bilang di Tidak ada Bu. sini sekali. Baik Bu, terima kasih. Ini harus juga ada bukan Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang dibimbing bertanggung dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakan ini mau dibawa nanti ke Makassar. Kemudian dapat belajar dari Bisa juga besok kayak satu kelas di bawah makanan. Biar beberapa orang juga. Oke, ini tadi kalian kelima posisi kontrol ini yang diharapkan itu ada pada kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer.
Dan memang pada saat kita mau melakukan pada awal-awal itu sangat sulit, karena memang butuh kesabaran seorang guru untuk bersikap seperti itu kepada peserta didik. Yang mana kita tahu kebiasaan kalau kita berhadapan dengan siswa yang melanggar, pasti bawaannya marah atau memberikan hukuman atau membuat rasa bersalah. Kalau pemantau jarang-jarang, tapi lebih ke membuat rasa bersalah. Tapi mari setelah kita melihat video tersebut, mari kalian kita sedikit demi sedikit rubah yang dari tadinya kita sebagai pembuat rasa bersalah menjadi posisi kontrol manajer. Nah sekarang kalian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Waktu KKG juga sudah disinggung ini, jadi saya tidak terlalu banyak berbicara. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa kalian kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Bisa Ibu Tia supaya tidak mengantuk? Kenapa bisa menggunakan helm kalian? Untuk keselamatan. Terima kasih kalian. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar tidak dari virus, agar menjaga kesehatan. Terima kasih kalian. Tepuk tangan dulu deh kalian supaya lagi semangat. Ya. Sedikit lagi kalian. Tahapan membuat keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas kalian harus dibuat pada saat tahun ajaran baru, supaya kita dan siswa kita dapat lebih disiplin. Jadi ini keyakinan kelas harus dibuat pada saat memasuki tahun ajaran baru. Sudah hampir ini kalian. Bisa dibuat-buat memang. Caranya bagaimana? Berdiskusi tentang peraturan. Ini kita berdiskusi dengan siswa, betul sekali kalian. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang tadinya tidak boleh tidak boleh mengambil barang orang lain. Keyakinan kelasnya itu jujur. Menyimpan atau mengembalikan barang temannya setelah dipinjam. Itu peraturannya kalian ini. Kalau keyakinannya adalah tanggung jawab. Seperti itu. Kalau peraturan itu kalian dibuat, itu terlalu panjang kata-katanya. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu lebih spesifik. Menempelkan keyakinan kelas. Setelah kita buat peraturan kemudian menjadi keyakinan, kita tempel di kelas Pak, supaya bisa setiap saat dilihat oleh peserta didik. Bukan dilihat saja, tetapi harus dilakukan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi artinya ini lebih spesifik karena maksudnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, tapi lebih fokus pada satu kata. Misalnya tadi seperti contoh yang saya tadi ungkapkan, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada peraturan yang bersifat negatif bilang kalau tidak mengerjakan PR membersihkan WC. Itu tidak, bukan dalam bentuk keyakinan itu. Sedikit saja akan mudah diingat. Ini pembuatan keyakinan kelas kalian lihat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat.
Jadi bisa juga kalian supaya berkolaborasi nanti sama teman-teman kak. Setelah berkolaborasi sama teman bisa dibuat masing-masing di kelas seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cek pemahaman Anda. Ya kita cek lagi. Kembalikan kayak tadi Karendi misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai keyakinannya apa itu? Kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Mari kita cek. Bertanggung jawab. Jadi ini kalimat keyakinannya Karen. Kan biasa kalau aturan ini kembalikan barang ke tempatnya itu aturan, tapi dalam bentuk keyakinan itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa kata untuk keyakinan kelasnya kalau dibilang dilarang mengganggu orang lain? Mari kita cek kembalikan. Saling menghormati. Tepuk tangan dulu ibu buat ibu Wati. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Mari kita lihat. Menghormati orang lain dan komitmen. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu keamanan dan saling membantu. Ini bisa dicatat-catat kalian supaya bisa nanti dibuat keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti bentuk keyakinannya adalah kesehatan, betul kalian. Dan yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan berempati. Sikap berempati paling harus ditanamkan oleh peserta didik kepada peserta didik. Yang ketujuh, dilarang merokok. Ada yang tahu? Kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker. Bentuk keyakinannya adalah kesehatan dan keamanan. 9, berjalan di kelas dan koridor. Bentuk keyakinannya adalah keamanan dan keselamatan. Betul sekali Karen Bunga. Ya silakan difoto kalau ini kita anggap penting Karen. Bahasanya kalau dalam bentuk keyakinan. Ya betul. Tapi kita memang berikan pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik bahwa kita tidak menggunakan lagi aturan kelas, tapi sebelum kita membuat keyakinan, kita membuat aturan kelas terlebih dahulu, kemudian lebih spesifik ya. Segitiga restitusi. Dan tadi ini bagian dari materi yang tadi Bu Silvi bawakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menebus kesalahan. Bersifat tawaran, bukan paksaan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dari Gosen. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini, bukan contohnya, artinya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa itu? Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Setiap orang pasti, ini contoh kata-katanya untuk anak-anak. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini identitas, menstabilkan identitas. Lanjut, menanyakan keyakinan. Yang ketiga ini,
Ini yang kedua. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, itu akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kamu tentunya punya alasan, ini contoh kata-katanya kepada peserta didik. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi setiap siswa itu kalau melakukan kesalahan pasti ada alasannya, pasti ada yang mendasari. Jadi ini kata-kata yang bisa digunakan kepada peserta didik. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, nak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini menstabilkan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kata-katanya seperti ini. Nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Karen? Oh ya. Selanjutnya adalah, mari kita lihat bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru kita. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih semangatnya hari ini. Guru bergerak Indonesia maju. Jadi CGP itu tapi seperti slogan yang disampaikan ke Kamati, bukan untuk guru penggerak saja, tapi bisa untuk kita semua, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih kalian, terima kasih atas waktunya. Bisa dilanjut Ibu Silvi? Terima kasih kalian. Dengan berakhir